Halo kakak-kakak dan teman-teman yang terkasih, sekarang kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan tema tentang looping. Pertama-tama kami akan memperkenalkan dulu diri kami masing-masing karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu bagi teman-teman yang saya sebutkan namanya, harap untuk dapat on cam dan juga dapat menyebutkan nama lengkapnya beserta dengan NIM teman-teman. Yang pertama, Deswantara. Halo semuanya, nama saya Deswantara Renalfi Hamid. Bisa kalian panggil Alfi. Nah, NIM saya udah tertera sebenarnya di sini, tapi karena aku pengen baca ya udahlah 205314086. Oke, sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya sendiri, yaitu nama lengkap saya Francisca Aloysia Putri Prasetya, biasa dipanggil Putri dengan NIM 205314116. Yang ketiga, Peter. Perkenalkan, nama saya Peter Lomo, bisa dipanggil Peter, dengan NIM 205314034. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Immanuel. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Marianusia, biasa dipanggil Iman. NIM saya 205314050. Terima kasih. Oke, Maria. Perkenalkan, nama saya Finansa, bisa dipanggil Ferdi. NIM saya 205314069. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Rafeli. Halo, perkenalkan nama saya Rafeli Alminul Risa, biasa disebut Rafeli. NIM saya adalah 205314088. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Hanjian. Halo, perkenalkan nama saya Hanjian. NIM saya 205314102. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kristal. Perkenalkan, nama saya Kristal, biasa dipanggil Irfan. NIM saya 205314115. Oke, selanjutnya Ingrida. Halo, perkenalkan nama saya Ingrida Sreni Rundam, NIM saya bisa dipanggil Ri, NIM saya 205314135. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, Stephen. Oke, perkenalkan nama saya Stephen dengan NIM 205314172. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kami akan melanjutkan dengan materi yang telah kami persiapkan. Dalam dunia programming, looping adalah sebuah urutan perintah yang secara menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk berbeda-beda, seperti mendapatkan data dan berupa data, dan apakah sebuah nilai data sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Baiklah, apa yang akan kita lakukan bila ingin menyuruh program untuk mengerjakan perintah yang berulang? Kita bisa menggunakan looping, yang mana saat ini berguna untuk mempermudah pekerjaan dalam membuat program. Kita dapat mengimplementasikan looping tersebut dengan contoh kasus di atas. Kita tidak perlu menulis statement tersebut sebanyak 100 kali secara manual, melainkan kita hanya perlu menggunakan looping yang memiliki syarat atau kondisi yang tepat dan benar untuk melakukan pencetakan statement tersebut sebanyak 100 kali secara otomatis. Oke, jadi konsep looping itu seperti misalnya kita sedang menulis di papan. Looping itu di kondisi di mana kita menulis, lalu selesai menulis, lalu kita menulis lagi dan selesai menulis, kita mengulang terus sampai kita lelah atau berhenti permanen. Dalam pemrograman itu ada banyak bentuk looping, tapi semuanya intinya sama aja, yaitu mengulang terus proses sampai kondisi atau batas yang ditentukan. Nah, di sini kita udah terdapat flowchart yang namanya flowchart while ya. Jadi mulai dari jalannya program ini, kita cek dulu kondisi ulanginya ini. Kalau misalnya kondisinya benar, dia bakalan jalanin blok pernyataan yang ada di dalam perulangan ini. Nah, sebenarnya tuh insertion yang di sini itu, ini opsional. Tapi aku saranin, kalian kasihlah insertion-nya biar
ulanginnya ini enggak infinite loop gitulah. Nah, ketika nilai ulanginya ini, nilai while-nya ini udah menunjukkan nilai false, maka dia akan lanjut ke program yang selanjutnya, ke perintah blok yang selanjutnya. Dan kebetulan perintah blok ini adalah selesai, jadi programnya udah selesai. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang for dan for is. Yang pertama for, kita harus mengerti perbedaan dan saat yang tepat kapan menggunakan for, ketimbang while atau do while dalam membentuk perulangan. Yang kedua for is. For is merupakan perulangan for dengan sinteks yang agak berbeda dari biasanya. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data dari sebuah array. Seperti yang kita ketahui, looping atau perulangan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam dunia programming. Kita sebagai seorang programmer atau developer wajib untuk mempelajari dan menguasai fungsi tersebut. Yang berikut, while dan do while. Keduanya sama-sama perulangan yang tidak diketahui, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi penggunaan, penulisan kode, dan langkah kerja. Perulangan while akan melakukan perulangan kalau kondisi syarat terpenuhi, sedangkan do while melakukan perulangan dulu, kemudian memeriksa kondisinya atau syaratnya. Kalau kondisi terpenuhi, maka do while akan melanjutkan perulangan. Sebaliknya, dia akan berhenti atau break. Selanjutnya adalah perulangan for. Looping for adalah fungsi perulangan yang paling sering digunakan. Struktur looping for memiliki struktur yang sama dengan fungsi perulangan for di bahasa pemrograman atau Java. Struktur perulangan jenis for itu biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya, dan biasanya jenis perulangan for dianggap sebagai jenis perulangan yang paling mudah dipahami. Karena for berfungsi untuk mengulang pernyataan atau statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Dan konsep dan definisinya, perulangan atau looping for ini bisa kita lihat merupakan bagian dari code loop, dan ia memiliki kemiripan dengan looping while, namun dengan sintaks yang sedikit lebih sederhana. Dan berbeda dengan pernyataan looping yang lain, for looping memiliki counter loop yang loop pass atau variable loop yang memungkinkan badan dari sebuah loop untuk mengetahui literasi pasti dari setiap squares. Ini adalah salah satu contoh flowchart perulangan for, yang dimana kita mulai dengan start, dan selanjutnya check condition. Semisal kondisinya true, maka berlanjut ke statement block, dan perulangan itu akan berjalan. Dan semisal kondisinya udah false, maka akan berhentilah perulangan itu, menuju ke stop. Looping for start or condition for experiment. Bagian dari for start, bagian di mana kita menginisialisasi nilai awal di mana menjadi titik awal perulangan dimulai. Bagian conditional, bagian untuk menetapkan satu kondisi tertentu. Ketika kondisi bernilai benar, perulangan akan terus berjalan. Bagian experiment, bagian di mana kita dapat melakukan penambahan nilai eksperimen atau juga penurunan nilai eksperimen pada nilai awal yang telah diinisialisasi. Deret Fibonacci berbentuk demikian: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, yakni bilangan ke n diperoleh dari jumlah bilangan ke n minus 1 dan bilangan ke n minus 2, sehingga bilangan 8 berasal dari 5 plus 3. Buat program yang dapat menampilkan sejumlah n, buat deret Fibonacci yang pertama, di mana besarnya n dimasukkan lewat keyboard. Misalnya nih, n kita isi 9, maka hasil programnya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Oke, jadi penjelasannya gini. Soal ini adalah bentuk dari fungsi rekursi. Jadi kalau fungsi rekursi nih, kita harus memiliki bilangan yang pertama
dan bilangan yang kedua. Itu wajib banget supaya apa? Supaya nanti kita cari bilangan ketiga, kita bisa nambah atau kurangin bilangan pertama dan kedua itu dijadikan urutan ketiga. Nah, misalnya nih, bilangan 8 ini berasal dari 5 plus 3 itu merupakan bentuk dari fungsi rekursi. Nah, bagaimanakah cara kita bikin programnya? Ini kita udah tersedia nih lembaran kerja untuk bikin programnya. Nah, sebelum kita memulai, kita pertama-tama import dulu nih fungsi dari scanner Java util scanner. Nah, ini gunanya nanti kalau kalian pengen masukin jumlah deret, kalian bisa langsung aja tuh ngetik di keyboard, nggak usah lagi inisiasi di dalam programnya. Kita bikin ya, ini adalah inisiasi integer, kita masukin jumlah 1 itu sama dengan 0, jumlah 2 itu sama dengan 1, jumlah 3 ini nanti kita isi bareng-bareng. Nah, kita masukin dulu n itu adalah banyak datanya. Nah, untuk mencetak hasil biar bisa berderet-deret, kita masukin aja nih objek string. String hasil sama dengan string ini dikosongkan aja nih. Kalau misalnya hasil ini udah ada nilainya, kita bisa nyetak tuh urutan-urutannya berapa. Oke, kita masukin fungsi scanner ke dalam program dengan cara scanner input new scanner system in. Karena jumlah n ini nggak boleh kosong, makanya kita perlu perulangan untuk memasukkan jumlah data ini. Bagaimana caranya? Kita tulis aja do, habis itu kita tulis out, kita hapus ln-nya, jumlah deret sama dengan, dan kita masukin dulu nih fungsi inputnya untuk n itu sama dengan input next in. Nah, ini kita memasukin fungsi scanner di sini. Nah, apabila nilai n ini sama dengan 0, kita harus ini dong, warning usernya jangan sampai masukin nilai itu kurang dari sama dengan 0. Misalnya nih, if n kurang dari sama dengan 0, maka jumlah data tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Jangan lupa nih, kalau kita udah pakai do, kita harus pakai while-nya juga dong. While n kurang dari sama dengan 0. Jadi nanti program ini bakal ngulang-ulang terus. Kita bakalan masukin fungsi for untuk menghitung deret Fibonacci-nya. Jadi kayak gini. For, kita inisiasi dulu in itu sama dengan integer dan into nilainya 3, i kurang dari sama dengan n, dan itu bakalan bertambah terus. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin n itu 2 dan i itu nilainya 3, makanya for ini bakalan di skip dan lanjut ke program yang selanjutnya. Jadi kita masukin dulu nih jumlah 3 itu sama dengan jumlah 2 ditambah jumlah 1, dan hasil itu sama dengan hasil plus 0 plus jumlah 3 dan spasi. Untuk memasukkan jumlah 3 ini agar 3 ini bisa deret-deretan, hasil ini diperlukan. Karena kalau misalnya kita tulis jumlah 3 ini terisi 3 nih misalnya, maka hasil ini akan menyimpan nilai 3 yang nanti akan dilanjutkan lagi oleh perulangan selanjutnya. Oke, kita jangan lupa nih masukin jumlah 1 sama dengan jumlah 2 untuk inilah memanggil fungsi rekursinya. Jumlah 2 sama dengan jumlah 3. Kita bikin dulu fungsi switch n. Kalau misalnya kasusnya 1, kita print aja 0. Kalau misalnya kasusnya 2, kita print aja 0, 1. Dan misalnya kasusnya ini default atau apa ini, atau nggak ada 1 sama 2-nya,
kita print aja 01 plus hasil. Nah, kita coba jalankan ya. Di dalam soal ini kita masukin angka 9, jumlah deret 9. Karena kita masukin 9 nih, maka output programnya kayak begini nih. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Sama kan hasilnya? Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.